time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita melakukan doa agar pembelajaran hari ini lancar sampai akhir. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baiklah, langsung saja sebelum ibu masuk ke pelajaran, ibu mau bertanya, siapakah hari ini yang tidak masuk? Oke, masuk semua, berarti semuanya sehat sampai detik ini, sampai akhir, juga sampai seterusnya. Semoga kita bisa menjaga kesehatan terus menerus. Oke, langsung saja kita masuk ke pembelajaran hari ini. Apa pembelajaran hari ini? Iya, globalisasi. Apa sih globalisasi? Ya, apa sih, bertanya-tanya, apa sih Bu globalisasi itu? Oke, langsung ibu jawab saja. Globalisasi adalah proses di mana seluruh negara di dunia itu saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui globalisasi, orang-orang bisa dengan mudah bertukar informasi, barang, budaya, dan teknologi walaupun tinggal jauh di negara berbeda. Globalisasi itu sebenarnya adalah keadaan ketika seluruh negara di dunia menjadi saling terhubung. Kita jadi bisa tahu informasi dari negara lain seperti negara Malaysia, Thailand. Kemudian melalui barang dari luar negara, kita juga memakai label tersebut dan mengenalkan budaya bangsa lain, seperti kita mengenalkan batik itu kepada Thailand atau ke mancanegara lainnya. Semua ini terjadi karena teknologi yang semakin maju. Selanjutnya itu adalah ciri globalisasi. Ciri globalisasi kalau ada di buku itu ada 4. Yang pertama itu perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Walaupun dulu itu mengirim surat harus menggunakan menunggu berhari-hari seperti surat, nah, sekarang itu cukup 1 detik, bisa lewat WhatsApp, TikTok ataupun IG. Nah, kemudian pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantungan sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam WTO atau World Trade Organization. Banyak sekali barang yang kita pakai bukan buatan Indonesia, misalnya gadget, laptop, HP, dan pakaian impor yang lain. Kemudian ada peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transisi berita dan olahraga internasional. Nah, kita juga bisa mendengar musik Korea ya, seperti BTS atau Blackpink, nonton film dari Amerika, atau makan makanan Jepang yang lainnya. Kemudian meningkatkan masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi, regional, dan lain-lain. Itu contohnya itu polusi udara, pemanasan global, banjir, sampai sampah plastik. Semua negara itu bisa merasakan masalah tersebut. Baiklah anak-anak, sudah ibu jelaskan ya tadi ciri-ciri globalisasi. Sekarang kita beralih ke nasionalisme. Apa sih Bu nasionalisme itu? Nah, nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Dalam bahasa Inggris, nation itu artinya itu dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Nah, maksudnya itu nasionalisme itu adalah rasa cinta kita itu pada bangsa dan negara. Contohnya, kita tuh bangga memakai produk Indonesia seperti batik, juga dan lain-lain. Nah, menjaga lingkungan sekolah, menghargai budaya Indonesia, ya seperti tari nasional atau tari Palembang, tari daerah yang lainnya juga. Nah, menjaga persatuan dan tidak membeda-bedakan teman. Nah, kemudian apalagi Bu? Nah, bentuk-bentuk nasionalisme. Nah, nasionalisme itu memiliki 2 bentuk. Yang pertama itu nasionalisme kewarganegaraan, yaitu sejenis nasionalisme di mana negara itu memperoleh keberagaman politik dari menyertakan aktif rakyatnya, kehendaknya rakyat, terus perwakilan politik. Nah, yaitu rasa cinta negara yang ditunjukkan dengan ikut aturan dan mau bekerja sama. Jadi kalau kita punya aturan, kita harus menuruti aturan negara itu, jangan melanggar. Seperti melanggar lalu lintas, kan sudah ada. Kalau misalnya itu lampu merah, itu berarti kita berhenti. Nah, kita berarti harus berhenti, jangan melanjutkan.
Terus yang kedua itu nasionalisme etnis, yaitu sejenis nasionalisme di mana negara itu memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat, yaitu rasa bangga terhadap budaya dan suku bangsa kita sendiri. Jadi kita harus bangga, jangan malah bangga, ini bagus sekali di sana budaya Amerika, budaya Malaysia. Itu bukan rasa nasionalisme ya. Rasa nasionalisme itu bangga memiliki terhadap budaya dan suku bangsa sendiri. Kemudian nasionalisme romantik. Ayo siapa yang tahu? Oke, nasionalisme romantik adalah lanjutan dari nasionalisme etnis. Nah, di mana negara itu memperolehkan kebenaran politik secara simula jadi atau organik. Nah, hasil dari bangsa atau ras, yaitu kecintaan kita pada bangsa karena perasaan sebagai satu keluarga yang besar. Baiklah, kita lanjut lagi bentuk nasionalisme. Berarti kan tadi masih 3, sekarang kita lanjut lagi. Yang pertama nasionalisme budaya. Nah, di mana sejenis nasionalisme di mana negara itu memperoleh kebenaran publik dari budaya bersama dan bukannya sifat keturunan seperti warna kulit, ras dan sebagainya, yaitu bangga pada budaya Indonesia seperti batik, tarian, makanan tradisional. Kemudian ada nasionalisme kenegaraan, yaitu di mana variasi nasionalisme kewarganegaraan selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. Perasaan nasionalistik adalah kuat sehingga diberi lebih keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Contoh biasanya itu nasisme. Nah, kemudian nasionalisme agama. Apa sih? Yaitu sejenis nasionalisme di mana negara itu memperoleh legitimasi politik dan persamaan agama. Misalnya di Kanada, semangat nasionalisme itu bersumber dan bersama agama mereka, yaitu Konghucu. Nah, nasional di India seperti yang dinamakan oleh pengikut partai BJP bersumber pada agama Hindu, yaitu rasa persatuan karena memiliki agama yang sama tapi tetap menghargai agama yang lain, yaitu toleransi. Nah, selanjutnya sudah kita pelajari tentang apa sih globalisasi dan juga nasionalisme. Sekarang hubungan antara nasionalisme dan globalisasi. Nah, bangsa Indonesia itu memerlukan ketahanan nasional yang tangguh, yang mampu menentukan sendiri cara, kontrol, skema, dan waktu, dan juga jenis keterbukaan pada dunia, serta menggunakan setiap peluang berinteraksi dengan dunia sebagai kesempatan untuk memajukan bangsa dan negara. Nah, era globalisasi seperti saat ini pada negara-negara lemah melawan penjajahan zaman dulu. Nah, nasionalisme era sekarang perlu diwujudkan dalam mengelola peluang yang timbul dan dari globalisasi. Nah, dengan semangat meningkatkan kesejahteraan rakyat, nah harkat dan martabatnya, globalisasi itu telah mengantarkan dunia itu ke arah persaingan antara bangsa dan negara, yang mana dimensi utamanya terletak pada bidang ekonomi, budaya, dan peradaban. Tinggi rendahnya harkat, derajat, dan martabat suatu bangsa itu semakin diukur dari tingkat kesejahteraan, budaya, dan peradabannya. Nah, contohnya itu walaupun kita itu suka budaya luar, nah kita harus tetap bangga pada budaya kita. Nah, tidak boleh memakai barang luar negeri, tapi tetap mendukung produk lokal. Kita tuh boleh memakai barang luar negeri seperti HP, iPhone atau Samsung, itu kan bukan dari Indonesia, tapi itu adalah dari luar negeri. Diimpor ke Indonesia, kita juga memakainya, tapi tetap mendukung produk lokal, tidak hanya memakai produk luar saja. Terus kita juga boleh belajar hal baru dari internet, tapi tetap sopan, jujur, dan trik karakter baik. Kan juga di internet tuh kadang ada yang kabarnya itu ada yang hoax, ada yang asli. Nah, kita harus bisa memilih mana yang ini benar-benar berita yang nyata dan ini benar-benar bukan berita yang nyata, seperti ada yang dibuat-buat netizen. Nah, jadi globalisasi itu bagus asalkan kita itu tetap mencintai Indonesia dan juga bisa menanggapi perubahan dari luar. Nah, jadi kesimpulannya dari pelajaran kita hari ini yaitu
Globalisasi itu adalah keadaan ketika seluruh negara di dunia itu menjadi saling terhubung. Karena globalisasi, kita tuh bisa dengan mudah berkomunikasi, melihat informasi dari negara lain, dan menggunakan barang dari berbagai negara. Nah, globalisasi membawa banyak manfaat seperti teknologi yang maju dan juga pengetahuan yang lebih luas. Nah, namun anak-anak, kita itu harus tetap memiliki rasa cinta tanah air atau nasionalisme itu tadi. Agar apa? Agar tetap bangga pada budaya Indonesia, memakai produk lokal dan menjaga persatuan bangsa. Jadi, globalisasi itu boleh kita ikuti, tetapi nilai-nilai Indonesia itu tetap harus kita jaga. Baiklah Nana, dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, apakah masih ada yang kurang paham dan ingin bertanya? Baiklah, kalau tidak ingin bertanya, berarti Ibu anggap kalian sudah paham semua. Dan jangan lupa di rumah itu kembali diulas dan dibaca-baca kembali. Nah, di sini sebelum Ibu tutup, Ibu berpesan pada kalian atas materi hari ini, kita boleh mengikuti budaya luar, tapi jangan sampai melupakan budaya kita sendiri. Karena kita apa? Kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Baiklah, cukup hari ini pelajaran yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita jalankan untuk sehari-hari. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.